Pada 25 Juli 1978 silam, seorang anak perempuan lahir dengan metode bayi tabung pertama di dunia. Wah, berarti tepat pada hari ini nih, 25 Juli 2024, beliau berulang tahun yang ke-46. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Program bayi tabung atau in vitro fertilization atau IVF itu menjadi metode medis utama untuk kasus mandul atau bahasa medisnya itu infertilitas. Louis Joy Brown itu menjadi bayi pertama di dunia yang lahir melalui program IVF ini. Ia lahir di sebuah rumah sakit di distrik Oldham, Manchester, Inggris dari pasangan Leslie dan Peter Brown. Lahir dengan bantuan operasi sesar menjelang tengah malam, bayi perempuan ini lahir dengan sehat dan selamat dengan bobot sebesar 5 kg. Sebelum melahirkan, Leslie ini menderita kemandulan dan infertilitas selama bertahun-tahun karena saluran tubuhnya itu tersumbat. Dalam kondisi normal, saluran ini membantu sel telur keluar dari indung telur ke rahim dan membantu sperma naik dari rahim. Pada November 1977, Leslie menjalani prosedur IVF yang saat itu masih sangat eksperimental. Jadi ya bisa dibilang keluarga Brown ini berperan sebagai media percobaan. Sel telur matang dikeluarkan dari salah satu indung telur Leslie dan digabungkan dalam cawan laboratorium dengan sperma sang suami Peter untuk membentuk embrio. Embrio yang terbentuk kemudian ditanamkan ke rahim Leslie beberapa hari kemudian. Nah, percobaan metode IVF ini sebenarnya sudah dibentuk sejak 1 dekade sebelumnya dengan kolaborasi yang dilakukan oleh ginekolog Patrick Steptoe dan ahli fisiolog yaitu Robert Edwards. Mereka juga tergabung dalam tim medis yang membantu menangani kasus Leslie. Setelah dinyatakan berhasil mencapai kehamilan, keluarga Brown itu langsung disorot publik. Kelahiran Louis menjadi berita utama di seluruh penjuru dunia dan tak terlepas dari kontroversi. Karena pada saat itu kelahiran program IVF ini masih jadi bahan perdebatan bagi kalangan medis dan juga agamawan. Pasalnya, IVF ini dianggap sebagai prosedur yang tidak etis oleh banyak kelompok agama. Dilansir dari berbagai sumber, kabarnya nih kontroversi ini menggerakkan media untuk menjadi lebih liar lagi pada kasus ini. Rumah sakit tempat Leslie melahirkan itu terpaksa harus dievakuasi karena serangan paparazzi yang luar biasa tak terhindarkan. Mengutip dari The Independent, rumah sakit sampai harus menurunkan banyak petugas kepolisian ketika Peter Brown itu datang untuk menemui putrinya pertama kali. Tak berhenti di sana, ratusan wartawan juga sampai memblokir jalanan saat keluarga kecil Brown itu kembali tiba di Bristol selepas kelahiran. Tetangga dan warga sekitar juga heboh nih penasaran. Keluarga ini juga menerima banyak surat dan paket selama beberapa bulan setelah kelahiran putri pertama mereka. Surat dan paket itu dikirimkan oleh masyarakat yang mana isinya beberapa mereka itu mengucapkan selamat dengan tulus dan sebagian lagi itu mencaci lantaran tak setuju dengan prosedur IVF yang dianggap tidak etis. Tapi uniknya nih, keluarga Brown itu sangat lapang hati menerima semua kontroversi. Dan sebagian besar surat juga paket itu sengaja disimpan oleh mereka untuk kenang-kenangan di kemudian hari. Tak berselang lama lahir putri kedua yang diberi nama Natalie Brown, yang mana ia juga lahir melalui prosedur IVF beberapa tahun kemudian. Nah, menurut banyak anggapan, bayi tabung perempuan itu tidak akan punya kemampuan untuk mengandung secara alami. Tapi uniknya justru Natalie itu menjadi bayi IVF pertama yang mampu mengandung dan melahirkan secara alami pada tahun 1999 lalu. Dan 7 tahun kemudian, Louis sang kakak juga menyusul dengan melahirkan seorang anak laki-laki secara alami tanpa prosedur IVF. Sebuah studi pada tahun 2018 itu mencatat sebanyak lebih dari 8 juta bayi di dunia itu lahir dengan prosedur bayi tabung setelah kelahiran Louis Brown pada 1978 lalu. Tentunya saat ini dengan semakin majunya metode IVF ini, jumlah tersebut sudah meningkat dengan pesat. Gimana menurut kalian? See you in another story.